Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham dari sektor komoditas. Lanjut ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat, teknik rebound cukup besar 1,34% ke harga 7.628 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 41,1 triliun. Tapi kalau nggak salah transaksi nego hari ini AMMN di 30 triliun. Makanya transaksi besar hari ini ya. Dan tutupannya di harga 7.642. Langsung saja ke teknikalnya. Indeks hari ini teknikal rebound biasa. Apakah ini aman? Mudah-mudahan ya. Tapi belum pasti aman sebelum menembus 7.700. Lebih bagus lagi menembus resistennya 7.800. Kemungkinan besar. Karena kemarin itu perdagangan terakhir di bulan September. Kemungkinan rebalancing. Beberapa saham saya lihat juga ada yang crossing-crossing barang. Seperti SCMA dan beberapa yang lain. Ya kemungkinan kemarin tuh turun rebalancing. Tapi ya secara teknikal sudah mulai lemah. Selama nggak mampu tembus 7.700. Gambarannya masih sama. Kalau dia cuman pola dead cat bond, IHSG itu maksimal turun 7.400. Tapi karena sudah di candle merah time frame bulanan, bulanannya udah merah kemarin, bisa aja sudah digas lanjut. Di Oktober nih langsung gas lagi ke atas. Bisa terjadi, kita lihat update selanjutnya ya. Dan kalaupun ternyata turun dulu, tapi nggak masalah. Paling 7.400 dan digas ke atas lagi. Itu aja ya. Tren ISG tetap akan bullish sampai akhir tahun. Garis trendline support uptrend channelnya ya mestinya di 7.500 saja, nggak dalam lagi. Tapi kalaupun ekor nggak masalah 7.400 ya. Besok gimana? Ada berpeluang masih mencoba kembali rebound. Kita lihat tembus gak 7.700 minggu ini. Lanjut, saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.285 menguat 1,58%. Langsung saja ke teknikanya. Medco baru teknik rebound biasa dan Bapak Ibu perhatikan dia gagal menembus EMA 200-nya, gagal menembus 1.300 dan volume naik hari ini tipis. Takutnya memang gak kuat naik. Jadi saat ini untuk Medco ya kalaupun Bapak Ibu yang kebeli sabar ya, kalau ternyata turun tinggal average down atau misalnya besok turun dari 1.270 pertimbangkan stop loss dulu boleh juga ya. Kenapa? Karena kalau dia besok membentuk lower low lagi di bawah low candle merah tanggal 30 September kemarin, low-nya di 1265, kalau turun dari itu ya lemah, makin turun bisa 1.200 dan maksimal sih nggak sampai 1.000, maksimal 1.100 kalaupun turun, tapi kemungkinan besar ya 1.200 aja. Mudah-mudahan Medco. Jadi Medco ya bisa jadi ini swing low kalau besok, lusa atau Kamis, Jumat itu di atas 1.300. Menarik. Ya bisa jadi ISG bullish, udah nggak ada koreksi lagi kan? Berarti ISG cuman koreksi beberapa hari minggu terakhir itu dan siap-siap gas lagi ke atas, itu bisa terjadi loh. Ya kita lihat update nanti. Begitu juga untuk Medco. Kita lihat update 1-2 hari ke depan. Apakah mampu di atas 1.300. Lanjut. Elsa yang ditutup di harga 472. Terkoreksi 0,42%. Elsa potensi tetap teknik rebound. Besok rebound nih. Ya kalau market rebound besok cukup kuat rebound. Support Elsa masih sama 464. Jebol itu ya kalau mau average down di 430. Gak masalah. Mau di hot nyangkut pun Bapak Ibu. Kalau masih di bawah 500 nyangkut hot aja. Kalau ada dana tambah dikit-dikit biar average-nya turun. Nanti mendekati akhir tahun November, Desember dia bullish tembus 550 ya siap-siap Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini udah konfirmasi breakout. Palingan kalaupun turun ya retest seperti analisa saya masih sebelumnya. Retest aja 430 40 dan lanjut lagi. Tahun ini tetap tembus 500, 550 ini tembus. Untuk Elsa. Itu aja. Lanjut Pegas yang ditutup di harga 1.450 menguat 1,04%. Secara teknikal Pegas saat ini belum dulu. Ya memang disupport. Cuman candle hari ini kurang bagus. Tapi ya kalaupun Bapak Ibu sudah kebeli ya hot aja lah. Pegas sih nggak dalam lagi turunannya. Maksimal turun nutup gap 1.320. Ya. Kalaupun turun untuk Pegas. Itu aja untuk Pegas saat ini. Bisa teknik rebound? Nggak bisa. Karena kalau dia teknik rebound itu menguji resistennya dulu adalah support yang cukup kuat di Agustus, Juli di 1.525.
Kita lihat area itu dia bergerak kalau dia mampu coba rebound pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1125 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. PGEO langsung saja ke tekniknya. PGEO ada potensi rebound. Ya, supportnya 1100. Ya kalau dikasih 2,5 sampai 3% lumayan lah ya besok, tapi ini disclaimer. Kita lihat aja nanti. Ini sudah 5 hari candlenya terus merah. Masa sih nggak ada teknik reboundnya? Kalau market rebound besok PGO ada potensi rebound. Kita lihat besok. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2.690 terkoreksi 1,1%. MDKA kok dia rebound di sini ya? Rebound ya? Koreksi. Oh ini maaf ya. Ini candlenya hijau kenapa? Karena dia open gap down tapi tutupannya di atas. Harga penutupan tuh lebih tinggi dari harga pembukaan. Wajar candlenya merah tapi koreksi. Jadi kemana? Masih bagus. MDK masih ke atas. Target MDK 2.900. Ya, masih peluang supportnya tapi agak jauh 2.500. Kalaupun Bapak Ibu simpan aja MDK nih. Kalaupun nyangkut atau press down di bawah. Kalaupun dia ke bawah. Kalau pandangan saya ya nggak lebih dari 2.400 koreksinya untuk MDK. Ya. Itu aja untuk MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 590 menguat 0,85%. Langsung saja ke tadikannya. MBMA ini sentimen tadi pagi itu laporan keuangannya bagus, pendapatan melonjak 163%. Ya, jadi sahamnya open gap up tapi di bawah turun. Ya, yang ngejar atas sekarang nyangkut kan. Ada yang beli di 610, yang nggak dalam juga nyangkutnya ya. Mungkin 3%, 4% lah. Jadi saat ini gimana MBMA? MBMA bagus. Maksudnya bagus apa? Ya dia nggak akan turun lagi lebih dalam ya, maksimal 550. Kalaupun false break paling dia retest trendline downtrendnya ini. Tarik ke atas nih. Ini dia retest ya, nggak akan ke 500 480. Maksimal 500. Maksimal ya 530. Palingan 550 540 kalaupun ada koreksi. Tetap MBMA bagus. Kenapa? Karena dia sudah membentuk pola seperti ini. Ya ini bisa dibilang apa namanya? Falling wedge ya. Ya itulah. Pokoknya ya target MBMA jalan ya dikasih 10-12% lumayan lah ya. Kalau 1-2 bulan ke depan kita lihat aja dulu untuk MBMA. Pokoknya Bapak Ibu yang nyangkut MBMA yang misalnya di atas 650 ya press down kalau mau cepet. Tapi disclaimer juga ya, tergantung masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang punya harga di bawah 600 atau 620 ya hot aja lah MBMA. Ini lanjut. BRPT yang ditutup di harga 1070 menguat 1,9%. Secara teknikal BRPT sebelum tembus 1090, 1100 belum kuat ya. Tapi dalam lagi nggak turunannya. Turunannya sih nggak dalam lagi ya. Maksimal ya mudah-mudahan di 1000 aja. 1000 kita lihat nanti untuk MBMA. Kalau saat ini saya lebih wait and see dulu ya. Grupnya Pak PP karena secara teknikal juga masih belum kuat, belum mengindikasi juga sinyal untuk balik arah. Ya kita lihat dulu update selanjutnya besok atau lusa BRPT. Lanjut Brand yang ditutup menguat 3,03% ke harga 6.800. Brand saya udah TP kemarin pas jebol 67. Langsung saja ke teknikanya. Brand saya sudah TP dan di grup juga saya infokan kemarin ya. Bagi yang mau stop loss dulu, stop loss profit ya, karena di grup Burnet Trader itu beli pas bangun dari ARB. Itu kalau Bapak Ibu tonton video waktu itu di tanggal berapa tuh? Tanggal 24 September itu saya ada infokan tuh. Ya, kami makan dari ARB ya. Dan ya profitnya kemarin tuh 18% ya. Ya udah saya TP aja dulu karena ya yang seperti ini nggak ada yang pasti ya. Karena juga pertimbangannya apa ya, pertimbangannya dia jebol 6.800 itu saya TP. Ini bisa ganggu psikologis, tiba-tiba dia naik ya bisa. Cuman ya itu daripada berharap belum pasti naik, lebih baik saya TP dulu karena sesuai sistem trading saya, sesuai plan saya. Kalau dia jebol 6.800 saya TP. Sayang dong kalau besok dia naik lagi dan 17% naiknya misalnya ke 7.900. Ya itu bagian dari trading. Kita nggak bisa juga menyalahkan, nggak bisa juga menyesal. Karena nggak boleh di dalam trading, bukan nggak boleh ya, hindarilah kebiasaan menyesal, tahu gitu. Ya kalau Bapak Ibu punya sistem trading tuh ya nggak masalah. Yang penting kan fokus ke pertumbuhan portofolio. Ya
Ini kan kita nggak tahu besoknya bisa rebound, tiba-tiba jebol makin lorot, balik BP kan sayang. Itu ya, kalau besok dia bagus lagi mungkin tembus 6.800, oke mungkin saya beli lagi harga atas saja. Ya, untuk brand saat ini masih wait and see, kita lihat aja besok perkembangannya dulu karena masih di bawah. Ya baru menembus 6.800 tapi pas, dan volume juga hari ini kecil. MACD-nya masih dead cross, masih tajam merah ke bawah. Ya belum aman juga, masih lihat besok dulu untuk brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 1.500 menguat 1,35%. Antam tadi juga masuk rekomendasi one day trading, beli di 1.490, berharap jual di 1.540, 1.560. Ternyata di 1.500 dia nggak mampu naik. Dan ya tadi saya kasih info juga, ya jual dulu aja di 1.500. Jadi cuman ya profit tipis lah, 0,0 sekian, 0,2% apa 0,1% aja ya. Yang penting kan fee jual belinya sudah tertutup. Yang penting profit tipis ya udahlah. Kenapa? Karena ya tadi one day trading, karena belinya harga pucuk. Yang nggak jamin juga, belum tentu juga sih sebenarnya turun. Cuman harga stop loss saya itu mepet. Kalau besok ternyata turun dan cut loss kan sayang. Mending karena hari ini ada titik-titik harga yang menurut saya dia nggak bisa tembus, jadi saya jual dulu aja. Besok gimana kalau rebound? Nyesel dong jualnya. Ya beda cerita besok ya. Ya udah, kalau besok ya besok lagi. Kita kan nggak pasti juga. Yang penting kita sudah menyelamatkan yang hari ini. Walaupun belum tentu keputusan hari ini itu benar, tapi yang pastinya sudah menyelamatkan, sudah profit juga walaupun tipis. Lebih baik mengamankan daripada besok yang berharap belum pasti. Ibaratnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena saya belinya buy on breakout dan volumenya nggak terlalu besar. Jadi saya jual dulu aja lah. Nggak menjamin, takutnya ya karena harga stop lossnya mepet. Sayang kalau malah ke stop loss ke besok. Ya jadi untuk Antam gimana? Kita lihat. Kalau Antam di grup Borneo Trader tuh udah beli dari 1.330. Nih area bawah ini udah beli di sini. Udah profit lebar. Cuman saya beli lagi tadi untuk day trading. Saya juga gunakan Norquin. Saya infokan juga day trading. Ya pakai akun lain saya beli di harga atas. Ya seperti itu ya. Setiap strategi itu kan ada plus minusnya. Saya itu jadi seperti itu ya. Untuk Antam kita lihat aja besok dulu. Sebenarnya nikel bagus. Saya aja masih hot yang punya bawah. Cuman yang beli atas ya saya jual dulu. Gitu aja. Itu ya. Antam bagus. Tahun ini nikel kemungkinan besar akhir tahun uptrend. Kita lihat ceritanya apa nanti, mudah-mudahan uptrend ya. Kalau ISG aman-aman aja, ISG sinyal bullish, nikel bisa jadi pendorong juga untuk naik. Lanjut. Inco yang ditutup di 4.220 menguat 3,43%. Inco naik terus, Inco juga ya, dari 3.700 sekarang di 4.200, lumayan 10% lebih ya. Jadi kemana nih? Karena dia baru menembus 4.200 ya besok 4.300. Karena volume juga meningkat, MACD yang mengarah ke atas, sinyal kuat naik. Cuman kalau Bapak Ibu kejar atas, resikonya udah besar. Kecuali Bapak Ibu pakai first down, sabar menunggu ya boleh. Coba dia, menurut saya ketinggian kalau Bapak Ibu beli sekarang. Sekarang itu ya yang beli dari 3.900, beli dari 4.000. Kalau ada yang nekat yang memang gak ideal juga beli di 4.000. Tapi kalau ada yang nekat kan ya udah. Tapi gimana nih, kan besok bisa aja naik ya. Nih Bapak Ibu lihat dulunya ada resisten kuat ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nekat silakan. Yang penting kan tahu risk rewardnya. Kalau yang mau pakai stop loss, yang nggak pakai stop loss ya harga berapapun bisa beli. Nah kalau Bapak Ibu kemarin beli di 4.000, itu kan sudah risknya juga kecil. Kalau gagal bertahan atas 4.000, stop loss itu bisa dihitung 3% aja kalau dia false break. Kalau Bapak Ibu beli sekarang ya di mana stop lossnya? Di EMA 200 nanggung 4.000 ya pasti di bawah 3.900, 8%. Rewardnya minimal cuman 2,5%, maksimal maksudnya ya risk idealnya, karena itu resistennya 4.300-an. Nah itu ya, jadi Inco masih bagus tapi nggak ideal kalau baru mau beli. Ini yang follow the trend yang sudah punya harga bawah. Tapi kalau mau nekat silakan. Yang penting punya strategi. Itu aja. Lanjut TINS yang ditutup di harga 1.180 menguat 2,16%. TINS 1.200 besok peluang besar. Ya.
Hari ini tertingginya di 1190. Nah, besok 1200. Cuman janganlah Bapak Ibu maksa. Tunggu aja. Trennya bagus nggak Tin? Trennya bagus. Trennya bagus. Tetap akan tembus 1200 1400-nya. Cuman ya kita tunggu di mana swing low-nya dulu aja. Karena ini Bapak Ibu perhatikan, dia itu bergerak sideways. Cuman ini loh, dia selalu membentuk higher high low. Bisa aja besok tiba-tiba diterkia sama pola seperti ini antara minggu ini tarik naik ke atas atau kena buang. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Tins. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Akra kita lihat besok ya. Saat ini ya cukup bagus juga Akra, sideways di atas 1520. Ya besok tuh antara ditarik naik atau kena buang. Kita cek aja besok ya untuk Akra. Lanjut ESA ya. Lanjut ESA yang ditutup menguat 9,03% ke harga 965. Wah, ESA luar biasa nih. Gas terus dan volume meningkat hari ini. Apa nih sentimennya? Kalau seperti ini gimana nih ESA? Bagus. 1000 besok ya. Minggu ini 1000 arahnya. Lebihnya ya kita lihat. Kalau ditanya boleh beli nggak? Tergantung Bapak Ibu lah ya. Saya bingung juga bilang boleh beli, besoknya malah turun kan sayang. Di harga-harga ini juga resikonya besar loh beli ELSA. Tapi kalau yang naked, yang penting tuh punya plan. Di harga berapapun, ya seperti ini. Ini harga tertinggi kan, resisten kuat. Terus dia mampu aja naik. Nggak turun lagi. Karena memang ISG juga bagus kan. Nah jadi seperti itu aja untuk ESA saat ini masih naik. Besok 1000 disentuh. Lanjut. Saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 915. Menguat 1,6%. NCKL nah rebound. Mudah-mudahan nggak tembus 900. Kalau besok dia nggak koreksi ya. Seminggu ini atau 3 hari ke depan tuh bisa sampai 950. Kita lihat besok. Volume juga meningkat. Masih ada mengarah ke atas. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik. Cuman sayangnya tuh ekornya panjang juga dari atas. Tapi tetap ya, kalau ISG lanjut menguat bisa tembus 7.300, NCKL 950 minggu ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.